Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saat ini di Pulau Rinca, saya berkesempatan untuk ngobrol dengan salah seorang ranger yang bertugas di Pulau Rinca. Saat ini saya bersama dengan Pak Iwan, salah satu ranger tersebut yang kita akan ngobrol-ngobrol. Seperti apa sih tugas ranger dan apa suka duka menjadi ranger? Gitu ya Pak Iwan ya? Boleh. Gimana Boleh. kabar? Sehat? Sehat Ibu? Sehat. Sehat. Sudah berapa lama menjadi ranger? Ya kurang lebih baru 3 tahun lah. Baru 3 tahun? Iya baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Ya. Nah, kalau jadi ranger itu, apakah memang harus pegawai dari Kementerian KLHK atau bagaimana prosesnya, Pak Iwan? Ya, jadi sebenarnya pegawai di Taman Nasional Komodo ini sendiri Bu ya, itu kriterianya ada dua, ada pegawai negeri sipil atau PNS, ada juga yang tenaga kontrak atau pegawai honor. Oke. Jadi semuanya itu di bawah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Jadi seleksinya ada dua, kalau memang dia PNS ya melalui tahapan rekrutmen CPNS seperti itu, lalu dia memilih untuk ditempatkan di sini. Jadi sukarela ya. Jadi kayak saya sendiri nih sukarela memilih tempat ini karena dulunya tempat ini kan memang sangat wow ya, terkenal gitu. Saya penasaran seperti apa sih sebenarnya. Jadi saya memilih sendiri untuk bekerja di Taman Nasional Komodo ini sendiri. Ada juga yang rekrutmen itu dari tenaga kontrak. Biasanya diambilkan dari orang-orang yang memang tinggal di sekitar sini, atau istilahnya desa dalam kawasan atau desa yang berdekatan langsung dengan Taman Nasional Komodo, kayak orang Labuan Bajo, orang Ruteng, terus orang Terang, seperti itu. Ada juga yang teman-teman kita asli dari Kampung Komodo, asli dari Kampung Rinca, Papagarang, dan Kerora. Oke. Ya, kalau yang penasaran seperti Pak Iwan ini banyak atau tidak Pak Iwan? Yang memilih tempat ini? Memilih. Itu mulai memilih itu baru sekitar tahun 2018 ya. Kalau dulu biasanya ditempatkan gitu. Jadi kalau udah memiliki jabatan tertentu ya, misal struktural, biasanya ditempatkan Ibu. Jadi ditempatkan di tempat ini, nanti berapa tahun kemudian dipindahkan ke tempat lain kayak Ya. gitu. Kalau bayangan saya ya, mungkin juga pemirsa ini kalau mendengar kata ranger bertugas di Pulau Komodo, Pulau Rinca, atau pulau-pulau yang harus menangani atau bertemu dengan komodo itu kan agak seram ya Pak Iwan ya. Tapi seseram itu memangkah tugas dari seorang ranger itu? Seram kalau dibayangkan. Kalau dibayangkan kita seram. bayangkan juga Iya. ya Pak ya. Tapi kalau dijalani sebenarnya asik-asik aja dan seru sih. Jadi kalau boleh cerita terkait pengalaman, dulu saya kan pertama kali diterima di Taman Nasional Komodo itu tahun 2019 Ibu. Tepatnya di bulan Februari. Jalan sekitar 1 minggu, itu kebetulan di bulan Maret. Di bulan Maret itu bertepatan dengan kegiatan monitoring populasi komodo yang ada di Resort Lobuaya ini, kebetulan di Resort Lobuaya ini. Akhirnya dari situ Kepala Balai yang saat ini Bapak Lukita Awang itu meminta untuk semua CPNS bisa ikut kegiatan monitoring itu. Karena apa? Karena nanti kita akan dibekali bagaimana teknik menghandle komodo, bagaimana cara melakukan kegiatan monitoring, bagaimana kita bisa menangkap, menimbang, seperti itu. Jadi kita bisa benar-benar menghandle komodo itu. Karena di Taman Nasional Komodo ini kita tidak akan selalu ditempatkan di tempat yang misal di Resort Lobuaya nih, yang tempat wisata. Terkadang kita juga akan ditempatkan di resort-resort terpencil, misal di Lowenci atau di Lewau, atau di kampung ya, misal Kampung Komodo, Kampung Rinca, atau Kampung Kerora, yang di situ rawan terjadi konflik atau gangguan. Jadi komodo masuk ke dalam kampung. Nah kan kita selaku petugas tentunya ingin mengayomi masyarakat ya. Sudah ada dibekali skill itu ya. Jadi jangan sampai ketika masyarakat minta tolong ke petugas, petugasnya malah minta tolong balik nih. Jadi bingung siapa yang menolong siapa. Nah. Jadi Pak Iwan, apakah memang semua pegawai Balai Taman Nasional Komodo itu harus dibekali kemampuan itu begitu? Kalau tidak hanya khusus ranger saja? Semuanya. Jadi kalau ranger ya Bu, istilah ranger ini semua pegawai Taman Nasional Komodo ini kita katakan ranger. Baik dia yang ditempatkan di pulau maupun yang ada di kantor. Cuma biasanya skill-skill seperti itu lapangan lebih diprioritaskan untuk teman-teman kita yang di lapangan. Tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang yang di balai juga dibekali hal tersebut. Misal kepala balai kita sendiri nih, Pak Awang ini juga salah satu ranger kita yang memang ikut langsung terjun
langsung ikut menangkap komodo, ikut mengambil data komodo. Jadi bukan hanya kerja di balik meja saja, tapi turun ke lapangan begitu ya. Nah, itu kalau misalnya ada pelatihan untuk mengupgrade skill di lapangan untuk menjadi ranger tadi seperti yang Pak Iwan bilang, apa saja pelatihannya itu? Harus memang ketemu komodo begitu? Memang harus ketemu komodo. Gitu ya. Jadi apa lihat-lihatan dari jauh atau gimana Pak Iwan? Saya penasaran. Ya, jadi kegiatan monitoring ini biasanya kita didampingi oleh LSM. LSM-nya ini dari Bali, itu KSP namanya. Bukan Koperasi Simpan Pinjam ya, tapi Komodo Survival Program. Jadi beliau ini sudah menekuni kegiatan monitoring komodo ini hampir kurang lebih 20 tahun. Jadi memang ahlinya terkait komodo ya beliau ini yang bekerja di KSP ini. Nah, beliau itu setiap tahun pasti akan melakukan kegiatan monitoring itu mendampingi kita dari Taman Nasional Komodo kayak gitu. Jadi teknik seperti apa? Ya, jadi pelatihannya kita ada 2. Dalam melakukan monitoring itu ada kita pakai kamera trap. Jadi kita pasang kamera untuk melihat kehadiran komodo di satu titik, atau kita menggunakan metode perangkap. Jadi CMRR ya istilahnya ya. Jadi kita tangkap, masukkan ke perangkap, kita kasih umpan masuk perangkap, habis itu kita keluarkan, kita amankan bagian mulutnya, kita ikat bagian kaki depan dan kaki belakangnya, kita pasang chip ID. Hari pertama pelatihan? Saya mulai megang tuh hari ketiga. Hari pertama keduanya masih ragu-ragu juga, masih didampingi. Karena emang butuh pertama pemahamannya harus bagus. Intinya tahu tekniknya, bagaimana cara mengikat, bagaimana cara memegang komodo itu harus paham dulu. Simulasinya pakai apa, Pak? Simulasinya dulu kita ngikat kaki kita sendiri atau kaki teman. Karena kalau udah salah ikat bahaya. Jadi kita kalau ikat kaki sendiri atau teman kan diam ya, nggak bergerak. Setidaknya kita tahu cara bagaimana mengikat itu, karena nanti ketika diaplikasikan ke kaki komodo, cara ngikatnya juga sama seperti itu. Coba kita langsung ke hari ketiga yang sudah ketemu komodo. Nah, pas ketemu komodo, saya pertama kali itu belajarnya di kaki bagian belakang, karena yang paling riskan itu sebenarnya kepala dan ekor. Jadi kalau emang training pertama ya coba dulu yang kaki belakang. Kalau kaki belakang udah bisa nahan, masih didampingi, tapi semuanya serba pendampingan itu. Yang mulai kita dilepas tuh baru akhir-akhir tahun 2020. Jadi sekarang kita udah ada tim khusus, namanya tim 7. Kenapa dinamakan tim 7? Karena setiap kita menangkap komodo minimal kita harus ada 7 orang itu. Karena ya itu batas, sudah memenuhi kriteria. Ada yang bagian pegang kepala, ada yang pegang kaki depan, ada yang pegang ekor, ada yang pegang kaki belakang. Sisanya untuk mencatat, ngambil data, ngukur panjangnya, ngukur berat badannya. Jadi di hari ketiga itu masih didampingi trainer. Masih trainer. Kemudian mengikat kaki. Lalu sampai ke bagian yang terseram dalam tanda kutip di kepala yang publik ya. Itu hari keberapa? Kepala itu saya udah mulai pegang baru di hari ke-6, seminggu jadi. Itu pun bukan komodo yang sangat besar ya, karena kalau komodo sangat besar, kalau kita nggak kuat tahan kepalanya, goyangan kepalanya, ini akan membahayakan teman-teman kita yang belakang. Jadi emang udah teknik terakhir yang emang harus dikuasai, ya harus bisa menghandle kepala komodo. Selama 6 hari itu aman, mulus perjalanan? Aman, semua. Setiap kita melakukan kegiatan pasti aman, karena yang kita pastikan keselamatan dulu. Atau komodonya ini memang khusus yang untuk latihan atau dipilih secara random? Tidak, kita memang jelajah ya, trekking keliling ke semua lembah ini. Lembah ini kan kurang lebih ada 500 hektar, Bu. Kita kelilingin ke mana kita ketemu komodo ya kita tangkap gitu. Jadi namun ada titik-titik tertentu yang memang kita prioritaskan setiap tahun ya. Jadi setiap tahun kita tidak boleh ganti titik. Jadi pengamatannya kita akan berkelanjutan ya. Setelah selesai pelatihan itu dalam berapa lama waktunya? 6 hari itu? Tidak, kurang lebih 10 hari itu. 10 hari. 10 hari. Memang masanya seperti itu ya, 10 hari ya? Iya, untuk di loh buaya ini biasanya 10 hari, kalau untuk di loh liang karena dia lembahnya lebih luas biasanya 14 hari. Jadi kisaran 10 sampai 2 minggu lah. Dari awal menjadi ranger itu sudah di sini Pak Iwan, di Pulau Rinca ini? Iya, saya dalam 3 tahun ini udah pindah pos sih. Itulah tadi yang menyebabkan kenapa kita setiap ranger yang ada di Taman Nasional Komodo sebisa mungkin memang harus bisa menghandle komodo, karena mungkin tahun ini saya di sini, bukan berarti tahun depan kita tetap di sini. Bisa jadi di sini, bisa jadi dipindah. 2019 saya ditempatkan udah hampir di 3 resort keliling. Jadi bulan
Maret April saya di Loh Buaya, habis itu pindah ke Kampung Kerora, habis itu pindah ke Loh Baru, dan di tahun 2020 saya pindah di Loh Wau, Pulau Komodo. Itu riset terpencil. Kalau di luar itu kan orang bilangnya di Pulau Rinca itu ada populasi komodo itu ada 3.000-an lebih ya. Tapi dari tadi kami kemana-mana nih kok kayaknya susah sekali. Ketemunya malah cuma 1-2 terakhir ya. Terus sebenarnya di Pulau Rinca ini ada berapa populasinya Pak? Ya. Sebenarnya kalau di Pulau Rinca sendiri ya, itu populasinya kurang lebih ada 1.300 Ibu. Banyak juga ya? Ya, 1.300. Kalau populasi yang 3.000-an, 3.300 itu se-Taman Nasional Komodo. Oh, jadi bukan hanya di Pulau Rinca. Dan bukan hanya di lembah ini. Kalau di lembah ini ya rata-rata wisatawan kan hanya datang ke salah satu lembah ya, entah lembah Loh Buaya atau lembah Loh Liang. Nah, paling kalau di lembah Loh Buaya ini sendiri itu komodonya kurang lebih ada 60 ekor saja. Tapi yang biasa ada di sekitaran sarana prasarana ini atau tempat wisata ini kurang lebih cuma 15 ekor. Gitu. Oke, jadi kalau kita lihat tadi 2 itu termasuk beruntung gitu ya. Untuk jam-jam yang kami datang ini sekitar tadi jam 10, 11 begitu ya. Iya, beruntung. Beruntung dapat bisa lihat 2 itu. Iya. Itu karena apa mereka tidak nampak tadi Pak, cuman 2 aja. Sebenarnya ini kan masih dalam musim kawin ya. Jadi musim kawin dia itu Juni, Juli, Agustus. Ini udah akhir musim kawin ya. Jadi beberapa itu pasti keliling ke dalam hutan, ke atas bukit untuk nyari betina. Cuma mau dikatakan musim kawin atau tidak, yang namanya ketemu komodo itu emang suatu keberuntungan karena di sini kan alam liar ya, bukan kebun binatang yang dia setiap hari harus di situ gitu. Nangkring di situ enggak. Jadi kita memang kalau berkunjung ke suatu tempat wisata baik Loh Liang maupun Pulau Komodo, kita tidak berani menjamin untuk ketemu komodo. Oke, ketemu 2 aja udah syukur ya. Udah Biasanya kalau yang keluar kayak gini itu betina atau jantan atau dua-duanya bebas ini? Kebanyakan ini jantan tadi yang kita lihat itu jantan semua karena ukurannya besar-besar semua. Dan betina ini pasti udah mulai masuk musimnya bersarang. Jadi dia akan mencari sarang untuk bertelur. Perbedaannya itu hanya dari fisiknya aja yang bisa ditangkap mata gitu. Kalau yang dari segi visual hanya itu. Jadi kalau untuk komodo betina dia ukurannya lebih kecil karena panjangnya dia maksimal paling 2,4 meter, sedangkan yang jantan bisa nyampe 3 meter. Dan berat badannya pun beda. Kalau betina itu paling 40 kilo itu udah paling berat ya. Yang lebih agresif biasanya? Yang lebih agresif yang diganggu. Oh, jadi bukan hanya betina atau ya, betina jantan. Atau jantan itu bukan patokan agresif dan tidak agresif. Yang mana yang memacu dia untuk misal makanan atau gerakan, ya dia sama-sama agresif. Sama aja. Kalau kecepatan larinya? Sama. Oke. Ini kan dibangun cukup tinggi, berapa meter ini Pak dari bawah? Ini kurang lebih ada 2 meteran ini. Mereka bisa naik ke sini Pak? Untuk komodo-komodo yang ukuran sedang, kecil itu masih bisa naik. Namun kita setiap sisi ini ada pintu-pintu darurat ya. Jadi ketika ada komodo yang emang udah terlanjur naik ke sini, bisa kita keluarkan lewat pintu darurat. Itulah yang menyebabkan nanti meskipun sudah dibangun seperti ini ya, semegah ini, kita tetap harus ada namanya pemanduan. Harus ada pengamanan karena kita nggak tahu bagaimana komodo ini masuk dari mana, naik dari mana. Cuma memang jauh lebih aman dibandingkan dulu ya. Kalau dulu kita memang bersinggungan langsung ya, baik komodo besar, komodo betina, komodo jantan, kita bertemu langsung. Ya, jadi kalau udah 3 tahun pasti terasa perbedaannya yang dulu belum ada bangunan ini dengan sekarang ya. Wah, sekarang beda banget. Sekarang ya sangat nyaman. Selain bangunannya yang megah, emang fungsinya aman untuk pengunjung dan aman untuk kita ranger sendiri. Jadi dulu Bu, kalau boleh cerita, kalau musim hujan gede ya, misal bulan Desember, Januari sampai Februari, di sini tuh banjir Bu. Jadi banjir bandang dari atas itu bisa tingginya sampai selutut. Jadi kita petugas pikul beras, pikul galon tuh ngelaluin itu banjir. Jadi terbayang kan gimana susahnya dulu dan nyamannya sekarang. Jadi sekarang petugas sudah bisa bawa beras, bawa galon air, bawa kebutuhan logistik lah ya. Tinggal 10 hari itu udah lewat bangunan sebagus ini dan nyaman. Bagi satwanya juga nyaman, nggak bersinggungan langsung dengan manusia. Kalau dulu kita pikul-pikul beras ada komodo lewat, ya kita harus geser-geser itu komodo. Iya. Apa PR paling berat ini menjadi seorang ranger ya untuk
awalnya itu apakah harus mempelajari dulu karakter komodo ini atau apa, mungkin bisa diceritakan juga? Kalau yang berat menurut saya sih lebih ke arah ini ya. Setiap resort tuh memiliki tantangan masing-masing. Contoh yang di Resort Lobuaya ini ya, tantangannya lebih ke arah bagaimana kita manage kunjungan tamu gitu. Kan kadang nggak semua tamu ini memiliki izin untuk masuk. Kadang ada yang mau pakai tiket, ada yang nggak mau beli tiket, ada yang sudah dibilang udah jamnya tutup tetap ngeyel masuk ya. Kadang kayak tadi nih udah dipasang pelan Lobuaya masih tutup, tetap aja ada yang masuk seperti itu. Jadi lebih ke arah kalau di sini tantangannya kunjungan itu aja sih. Bukan komodonya malah. Bukan komodonya. Malah manusianya. Manusianya malah. Gitu. Kalau yang di resort-resort kayak yang terpencil itu biasanya kita lebih ke arah penegakan hukum kepada nelayan-nelayan. Nelayan kadang nakal ya. Dalam istilah nakal tuh tidak mau izin, tidak mau lapor. Padahal sebenarnya lapor ini kan untuk kebaikan mereka sendiri. Karena apa? Mereka ya. Karena sewaktu-waktu kalau terjadi apa-apa, misal keluarganya mencari tahu di mana sebenarnya dia mencari sih. Kalau dia sudah lapor ke pos terdekat, kita bisa bantu, Bu. Bisa bantu komunikasikan. Oh iya, Bapak ini tadi lapor di sini, dia nyarinya di sekitaran sini. Kan kadang mereka izin di keluarganya 2 hari mencari. Karena dapat ikan banyak nggak pulang-pulang, nambah terus sampai 4 hari. Keluarganya kadang nyari taunya ke kita. Gitu. Saya juga ingin tahu tentang komodo ya. Kalau Pak Iwan kan udah jadi bestie nih sama komodo ya. Nah itu mereka itu jenis hewan yang seperti apa sih? Kalau dalam pandangan publik seperti kami itu sudah melabeli, mengkategorikan komodo ini hewan buas, liar begitu. Memang mereka seperti itu ya? Benar sih, memang seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang datang ke tempat wisata merasa komodo itu sangat aman, wah itu udah harus waspada itu. Jangan sampai kita mengendorkan tingkat kewaspadaan kita. Ya, hanya karena melihat dia tidur-tiduran aja. Memang seperti itulah cara komodo untuk mengelabui mangsanya. Gitu. Kelihatannya dia santai, diem, tidur. Ya kalau kita umpan kaki ya digigit juga. Mereka itu akan terganggu atau yang pura-pura tidur mereka itu akan langsung bangun mengejar itu kalau apa yang paling menarik perhatian mereka? Paling menarik perhatian mereka gerakan. Gerakan itu yang paling menarik mereka, sama bau. Bau apa? Bau. Misal bau menyengat darah ya. Darah kayak gitu. Itu akan memacu mereka untuk lebih agresif. Makanya kita kalau ke tempat wisata pasti nanti dari pemandu wisatanya menyampaikan jangan menggerak-gerakkan tas, jangan menggerak-gerakkan baju, karena dia akan merasa itu mangsanya dia gitu, dan akan mengejar gitu. Meskipun cara berburunya dia sebenarnya bukan mengejar sih ya, lebih ke arah menunggu. Jadi ketika mangsanya lewat dia sergap. Jangan heboh berarti kalau. Ya jangan heboh. Makanya jangan lari-lari kalau ada komodo. Oh gitu. Iya, itu cepat memancing reaksi. Masih reaksi mereka, dia akan langsung berdiri ngejar. Kalau ada yang bilang jangan menggunakan warna tertentu kalau mengunjungi pulau yang ada komodonya, itu betul atau hanya mitos? Sejauh ini saya rasa itu mitos ya, karena kita di pulau ini semua warna kita pakai. Ya, jadi komodo bukan pada indera penglihatannya itu yang memancing. Dia lebih ke arah sensor gerak sama bau sih. Kalau yang saya pelajari selama ini itu. Jadi untuk warna bebas netral gitu. Mau pakai warna apa aja. Itu dia dengan kecepatan berapa larinya? Kalau misalnya ada terganggu begitu dengan gerakan atau bau, dia bisa lari dengan kecepatan berapa, Pak Iwan? Untuk komodo dewasa ya itu biasanya dia 18 sampai 20 km per jam. Lumayan cepat ya. Tapi untuk jarak pendek Ibu. Kita aja belum sempat habis kagetnya dia udah di depan gitu ya. Kita. Iya. Jadi itu yang harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Dan itu juga kenapa pemerintah membangun atau menata kawasan Pulau Rinca ini untuk keamanan begitu ya. Iya. Jadi ada jembatannya, mereka di bawah saja. Juga karena pertimbangan itu. Iya, pertama pertimbangan keamanan, yang kedua ya pertimbangan kita ingin membuat komodo ini sealami mungkin. Jadi tidak ada yang namanya singgungan antara komodo dengan manusia. Karena ketika manusia terlalu dekat dengan komodo ini sendiri, komodo akan terhabituasi. Istilahnya dia akan lebih terbiasa melihat manusia. Ketika dia lihat manusia biasa, dia ngerasa aman, manusia intinya bukan ancaman bagi dia, ini akan meningkatkan resiko manusia bisa digigit oleh komodo semakin besar. Oh begitu Bang ya.
Karena dia udah melihat kita sebagai ancaman. Beda dengan komodo yang ada di alam liar. Ketika dia baru lihat kita, gerakan kita jalan, dia langsung lari. Harusnya begitu ya. Harusnya begitu. Itu alaminya komodo dia. seperti itu ya. Tapi sekarang malah balik ngejar. Sekarang dia bukan ngejar, santai, duduk santai. Tapi kalau dianya santai, kita ikut santai, kita yang jadi korbannya dia. Iya, karena dia ini karnivora begitu. Karnivora, kanibal iya, scavenger juga iya. Oke, ya. Jadi kalau misalnya komodo ini ya, dengan jenis yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan, mereka tuh bertahan hidup di pulau-pulau seperti di Rinca, apalagi yang sudah dikonservasi itu. Mereka bagaimana cara bertahan hidupnya? Apakah itu disuplai makanannya atau gimana Pak Iwan? Oh iya. Kalau untuk masalah makanan, kita tidak pernah sekalipun ya memberikan suplai makanan untuk komodo. Jadi memang makanannya dia ya tersedia alami di sini. Dan kebetulan Pulau Rinca ini salah satu pulau yang mangsanya itemnya lebih banyak lah. Intinya pilihannya banyak, beragam. Misal kalau komodonya ada rusa ya dia makan rusa, kalau ada kerbau dia makan kerbau, babi hutan ada, monyet, dia segalanya dia makan. Dan termasuk kanibal itu sebenarnya adalah seleksi alaminya dia dalam mempertahankan populasi. Jadi kalau tidak ada makanan lagi, yang paling kuat yang bertahan begitu. Iya, yang paling kuat ada yang bertahan. Cuma sejauh ini stabil, baik dari satwa mangsanya maupun populasi komodonya malah justru cenderung meningkat saat ini. Karena kesediaan pakannya juga cukup melimpah di sini. Kalau kami jalan-jalan tadi kan ada monyet, ada kemudian rusa, ada hewan-hewan itu dibawa ke sini atau memang dari dulu ada di sini dan berkembang biak di sini? Dari dulu memang ada di sini. Jadi kerbau dan lain-lain itu memang di sini. Tidak ada yang kita datangkan dari luar. Semuanya alami di sini. Iya ya. Jadi memang ini ekosistemnya sangat terjaga di sini. Iya. Tidak ada yang disuplai dari luar, begitu? Tidak ada. Yakin Pak Iwan ya? Yakin. Ini semua ada di sini dan memang ranger juga apakah dilarang juga untuk berburu mereka ini? Iya, tentu itulah yang menyebabkan kita harus bekerja cukup ekstra ya di bidang itu, karena ada 3 pilar atau istilahnya kita ada punya 3 pilar, 3 poin utama yang harus kita jaga, yaitu perlindungannya, pengawetannya, sama pelestarian. Di segi pengawetan inilah bagaimana caranya kita bisa mempertahankan keanekaragaman hayati, keanekaragaman jenis yang ada di sini biar dia tidak punah. Bagaimana caranya tuh? Ya caranya kita jaga. Jadi kita rajin melakukan perlindungan, patroli perairan, patroli darat, kita rajin melakukan monitoring. Jadi kita monitoring tuh dari luar tidak melanggar peraturan-peraturan. Karena kita tidak memungkiri ya yang namanya kasus perburuan itu pasti masih ada. Cuma kita bisa menekan lah karena kita sering melakukan kegiatan patroli itu. Berbeda cerita kalau misal kita hanya duduk di pos nggak melakukan patroli, wah orang dari luar akan dengan mudahnya mengakses Taman Nasional Komodo ini untuk berburu rusa, berburu kerbau, apa aja. Ya ini kalau sampai dengan hari ini tanggal 29 Agustus 2022 ya, itu memang kawasan Pulau Rinca ini masih ditutup sementara untuk pengunjung ya. Jadi kehadiran kami RRI di sini untuk mendokumentasikan tempat-tempat dan bukan untuk berwisata ya. Nah, untuk itu memang di sini ada tugas berat lagi untuk menolak pengunjung gitu ya. Nggak tega juga sebenarnya Pak. Ya antara tega nggak tega, tapi ya itu udah arahan pimpinan kami. Jadi untuk menjaga itu ya kita harus tega. Cuma ya kita bagaimanalah membahasakan. Ya tetap banyak yang datang. Karena peresmian presiden kemarin menimbulkan beberapa spekulasi dari masyarakat memikir bahwasanya ini udah buka gitu. Jadi padahal kan istilah peresmian dengan pembukaan ini kan beda ya. Kalau pembukaan nanti kata pasti ada edaran resmi dari Kementerian KLHK. Jadi kita rujukannya langsung dari pusat. Ketika ada arahan dari Ibu Menteri untuk membuka, kita akan buka secara bertahap. Dan itu nanti pasti akan kita sampaikan lewat edaran tertulis melalui surat, dan di sosial media pasti kita di IG-nya Taman Nasional Komodo sudah di blasting untuk dibuka. Pasti kita akan sampaikan sebelum hari H buka, kita pasti udah sampaikan kapan dibuka.
Ya, jadi kalau sekarang ini ranger ini memang bertugas masih untuk tiga tugas pokok tadi yang disampaikan ya. Untuk menerima tamu dan lain-lain untuk sementara masih belum bisa. Tapi sebenarnya penataannya sudah berapa persen kalau kita lihat? Kalau kita lihat, kalau sebenarnya dari segi bangunan ini sudah 100%. Yang belum itu paling penataan interiornya saja. Oke, boleh terakhir ini pesan Pak Iwan buat para pengunjung ya, bukan hanya ke Pulau Rinca, tapi juga ke pulau-pulau lain yang ada di Balai Taman Nasional Komodo. Kalau misalnya ingin melihat komodo, itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan? Boleh silakan disampaikan. Oke, baik untuk teman-teman wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara, kalau ingin lihat komodo saat ini silakan datang ke Loh Liang Pulau Komodo ya. Karena di Pulau Rinca, khususnya Resort Loh Buaya ini belum bisa menerima kunjungan tamu. Dan tetaplah waspada gitu. Sebenarnya untuk mengejar kepuasan, itu mungkin kita bisa cukup hanya dengan melihat komodo itu sendiri. Tidak perlu terlalu ingin berfoto dengan komodo. Karena komodo ini sangat berbahaya ya. Meskipun terlihat santai, tapi itu berbahaya. Jadi harapan kami, teman-teman pulang bukan membawa kebanggaan diri sudah foto dengan komodo, tapi lebih ke arah edukasi yang teman-teman dapatkan. Dari cerita para pemandu wisata, dari cerita rangernya, komodo ini seperti apa. Jadi saya lebih berharap wisatawan yang datang nanti menekankan titik edukasinya, bukan kebanggaan diri berselfie dengan komodonya. Karena komodo cukup bisa dinikmati, dilihat saja gitu. Dan kita harus pastikan didampingi ranger. Didampingi, wajib tuh, wajib. Bukan hanya karena teman-teman ranger ini harus melakukan tugasnya, tetapi memang itu sudah protapnya untuk keselamatan wisatawan juga ya. Iya, untuk keselamatan wisatawan. Lebih tepatnya biasanya mengikuti arahan dari naturalis guide. Jadi ada sedikit miss antara kita dengan publik, bahwasanya ranger itu ya yang dampingin mereka jalan-jalan itu. Sebenarnya bukan itu. Terkadang ranger memang membantu untuk membackup ketika kekurangan tenaga pemandu, kita backup. Tapi sebenarnya beda. Pemandu wisata itu ya masyarakat lokal yang memang kita ajak kerjasama, berdayakan untuk memandu wisatawan. Jadi tugas pokok mereka hanya sebatas itu. Tapi kalau ranger yang beragam tadi, mendata satwa, melakukan patroli perairan, patroli darat, lebih lengkap, lebih banyak, tapi menyenangkan ya. Oke, di akhir obrolan kita ini ada satu tadi yang disampaikan bahwa menjadi ranger itu menyenangkan. Dan apakah stok ranger ini masih cukup kalau kita lihat di sini, Pak Iwan? Sejauh ini cukup lah. Kurang? Cukup ya. Kita dengan 13 resort yang ada di Taman Nasional Komodo ini, kinerja teman-teman udah cukup maksimal. Cuma kalau ada bantuan kerjasama, kemitraan misal dari kepolisian, dari TNI, itu akan sangat membantu kami. Jadi kita nggak menutup diri atau bersombong diri sudah merasa cukup. Yang namanya SDM itu semakin banyak akan semakin baik dalam melakukan pengamanan, lebih optimal. Terima kasih kepada Bapak Presiden ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang melalui Kementerian PUPR telah menata sarana prasarana Pulau Rinca, lebih tepatnya di Resort Loh Buaya ini semewah dan senyaman ini. Jadi kita petugas melakukan pengamanan, melakukan pendataan satwa, melakukan perlindungan itu sangat aman dan nyaman. Nyaman bagi kita petugas, nyaman juga bagi pengunjung nantinya. Jadi besar harapan kami apa yang sudah dibangun oleh Bapak Presiden ini melalui Kementerian PUPR, mari kita jaga sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Waktunya ini kali ini bukan mendata komodo, tapi menyampaikan informasi kepada pendengar dan juga pemirsa RRI.net. Apa saja suka dukanya menjadi seorang ranger. Kemudian ada pesan-pesan tadi yang disampaikan untuk pendengar dan juga pemirsa RRI yang ingin berkunjung tidak hanya ke Pulau Rinca ya, tetapi di beberapa pulau lainnya di Balai Taman Nasional Komodo ya, apalagi yang ada komodonya itu harus lebih berhati-hati. Semangat terus ya. Siap, Ibu. Semangat merah putih nih. Terima kasih. Mudah-mudahan semua teman-teman di sini tetap semangat walaupun memang listriknya ini ya pendengar dan juga pemirsa itu hanya bisa dinyalakan jam 6 sampai jam 12 malam saja ya. Iya, untuk saat ini. Tapi nanti kalau sudah ada wisatawan kita nyalakan pagi karena itu kebutuhan untuk
melayani lah. Baik, terima kasih Pak Iwan, tetap semangat. Dan pendengar juga pemirsa RRI-Net, itu laporan kami tadi langsung dari kawasan Pulau Rinca ya, di Balai Taman Nasional Komodo. Kami sampaikan informasinya untuk Anda, dan kami juga akan keliling di Pulau Rinca ini. Anda juga bisa ikuti di tayangan kami yang lainnya. Stay tune terus di YouTube channel RRI ND.